I got some dirty shit to pick up at the dry cleaner. I got a tidy bitch to pick up, I got love Selena. Shawty hop up in the whip, but I ain't never seen her. Shawty love the way I whip it in a two-seater. Halo everyone, kembali lagi di channel Autodidak, tempat kita belajar secara mandiri. Pada video kali ini kita akan belajar bersama tentang regresi lanjar. Nah, apa sih regresi lanjar? Regresi lanjar ini itu misalkan ada sebuah titik yaitu XI dan YI. Nah, titik ini adalah hasil sebuah pengukuran. Nah, kita akan menghampiri titik tersebut dengan sebuah garis lurus nih. Garis lurus tersebut dibuat sedemikian sehingga galatnya sekecil mungkin dengan titik-titik yang ada. Jadi, di regresi lanjar ini kita nanti juga akan menghitung galatnya. Nah, karena data mengandung galat pada regresi lanjar, maka nilai data sebenarnya GXI-nya dapat ditulis sebagai persamaannya seperti ini rumusnya, yaitu GXI sama dengan YI atau hasil dari persamaan ditambah dengan EI. EI ini adalah galat. EI ini adalah galat setiap data. Jadi fungsi lanjar pada regresi lanjar itu adalah fx sama dengan a plus bx. Nah, pada regresi lanjar ini yang pertama kita harus menentukan persamaan untuk mencari nilai a dan b-nya. Nah, persamaannya rumusnya adalah seperti ini nanti, yaitu n atau jumlah datanya, kemudian di sini ada sigma xi atau jumlah dari xi, kemudian di sini juga sigma xi, di sini sigma xi kuadrat, kemudian dikalikan dengan variabel nilainya yaitu a dan b. Nah, sama dengannya adalah dia sigma yi dan sigma xi kali yi. Nah, untuk mencari nilai AB-nya nanti kita bisa menggunakan metode eliminasi Gauss atau Gauss-Jordan. Kemudian untuk menentukan seberapa bagus fungsi hampiran mencocokkan datanya, kita dapat mengukurnya dengan galat RMS tadi ya. Seperti yang sudah kita bahas di awal, jadi kita juga harus menghitung galatnya. RMS ini adalah root mean square error. Jadi ini adalah nilai root mean square errornya. Nah, rumusnya adalah galat RMS ini akar dari 1/n dikali dengan jumlah dari nilai absolut fxi min yi kuadrat. Nah, tentunya untuk nilai error ini semakin kecil nilai RMS-nya, maka semakin bagus fungsi hampiran mencocokkan titik-titik data. Nah, daripada kita bingung-bingung membahas teorinya, kita langsung praktekkan saja ke contoh soal. Di sini kita disuruh untuk menentukan persamaan garis lurus yang mencocokkan data pada tabel di bawah ini. Tabelnya ada ini. Ini iterasinya dari 1 sampai 6. Kemudian nilai XI-nya adalah ini. Ada 0,1, 0,4 sampai 0,9. Kemudian nilai Y-nya adalah 0,61 sampai ini 2,03. Nah, kemudian kita disuruh untuk memperkirakan atau menentukan nilai Y-nya untuk X sama dengan 1. Jadi untuk X ini sama dengan 1, nanti nilai Y-nya berapa? Nah, yang pertama kita hitung dulu nilai XI kuadratnya, yaitu di sini 0,1 kuadrat, berarti dia hasilnya adalah 0,01. Nah, ini saya mencoba untuk menghitung manual ya, satu persatu. Jika teman-teman mengerjakan di Excel seperti biasa aja, cukup menghitung yang baris pertama ini, kemudian bisa lakukan drag and drop ke bawah, sehingga hasilnya langsung didapatkan semua. Ini adalah satu persatu. Kemudian untuk 0,4 kuadrat hasilnya 0,16, 0,5 kuadrat hasilnya 0,25, 0,7 kuadrat hasilnya 0,49, 0,7 kuadrat 0,49, kemudian 0,9 kuadrat sama dengan 0,81. Nah, setelah itu kita juga harus menghitung nilai XI kali YI. Jadi XI ini kali YI. Itu biasa kita kalikan 0,1 dengan 0,61, maka hasilnya adalah 0,061. Untuk hasil dari 0,4 dikalikan dengan 0,92 adalah 0,368. Kemudian 0,5 dikali 0,99 adalah 0,495. 0,7 dikali 1,52 adalah 1,064. 0,7 dikali 1,47 adalah 1,029. Dan terakhir 0,9 dikalikan dengan 2,03 adalah 1,827. Nah, setelah tabelnya sudah didapatkan semua, kita harus menghitung jumlah XI-nya berapa. Nah, kalau di Excel mudah ya menghitungnya, yaitu tinggal ketik aja sama dengan sum, kemudian kurung buka, kita blok datanya, tinggal enter, maka dia akan muncul
hasilnya. Nah, ini penjumlahan dari X ini adalah 3,3. Kemudian penjumlahan dari YI ini dari baris pertama sampai baris ke-6 adalah 7,54. Dan jumlah dari XI kuadrat adalah 2,21. Jadi jumlahnya ini semua adalah 2,21. Kemudian jumlah dari XI kali YI kalau ditambahkan semua dia adalah 4,844. Oke, dari sini kita langsung masuk ke mencari persamaan untuk menentukan nilai A dan B-nya. Yaitu tadi rumusnya adalah seperti ini. Jadi ini N adalah jumlah iterasinya, yaitu berarti 6. Nanti di sini kemudian sigma XI atau jumlah dari XI. Di sini adalah sigma XI juga. Kemudian di sini sigma XI kuadrat, berarti untuk kolom kedua baris kedua diisi dengan sigma XI kuadrat ini. Kemudian di sini sigma YI dan di sini sigma XI kali YI. Maka kalau dimasukkan nilai ini hasilnya adalah seperti ini. Ini adalah 6 nilai jumlah iterasinya. Kemudian sigma XI 3,3. Kemudian sigma XI juga di sini 3,3 ini. Kemudian ini sigma XI kuadrat atau jumlah XI kuadrat berarti 2,21, masukkan di sini. Kemudian ini jumlah dari YI yaitu 7,54 dan ini jumlah dari XI kali YI yaitu 4,844. Setelah kita memperoleh persamaan lanjarnya, kita cari nilai A dan B-nya menggunakan eliminasi Gauss atau Gauss-Jordan. Nah, nanti link video dari pembahasan tentang metode eliminasi Gauss dan Gauss-Jordan akan saya masukkan ke dalam deskripsi. Jadi cek-cek deskripsi aja bagi teman-teman yang belum sempat tahu atau belum sempat mempelajari tentang eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan itu seperti apa. Oke, langsung saja kita tentukan hasilnya. Hasil dari sistem persamaan linear ini jika dihitung menggunakan eliminasi Gauss atau eliminasi Gauss-Jordan juga boleh, sama aja, adalah nilai A-nya sama dengan 0,2862 dan nilai B-nya adalah 1,7645. Nah, setelah kita mengetahui nilai A dan B, maka persamaan garis regresinya tinggal kita masukkan, yaitu fx sama dengan ini nilai A. Tadi kan rumusnya fx sama dengan A plus bx, jadi ini nilai A yaitu 0,2862 plus BX nilai B 1,7645 kali X. Nah, dari sini kita bisa memperoleh nilai taksiran untuk Y, di mana X sama dengan 1 adalah, yaitu tinggal X-nya kita ganti dengan nilai 1, yaitu nilai Y-nya sama dengan 0,2862 plus 1,7645, di mana X-nya adalah 1, berarti 1,7645 dikali 1 sama dengan 2,0507. Nah, setelah kita mendapatkan taksiran nilai Y-nya, kita harus menghitung nilai galatnya, yaitu mencari nilai galat RMS, di mana A-nya sama dengan tadi, hasilnya dari eliminasi Gauss atau Gauss-Jordan, yaitu 0,2862, kemudian B-nya adalah 1,7645. Nah, di sini kita menggunakan tabel lagi untuk mempermudah dalam menghitungnya nanti. Kita masukkan saja datanya yang tadi sama persis, yaitu ini iterasi, ini data nilai XI, ini adalah YI, sama seperti yang di soal tadi. Namun di sini kita akan menghitung nilai fxi-nya, yaitu di mana kita masukkan A ditambah B, jadi A ini ditambah B dikali dengan XI yang ada di sini. Jadi kita masukkan satu per satu. Ini adalah A 0,282 ditambah dengan B 1,7645 dikali dengan 0,1. Ini maka hasilnya adalah 0,46261 kalau dimasukkan. Nah, untuk teman-teman yang mengerjakan di Excel seperti biasa, tinggal menghitung satu baris ini aja, kemudian tinggal di drag and drop ke bawah, maka akan muncul semua hasilnya secara otomatis. Nah, di sini kita hitung satu per satu, yaitu A plus BXI, XI-nya 0,4 adalah hasilnya 0,999198. Nah, untuk XI-nya 0,5 hasilnya adalah 1,16843. Kalau XI-nya 0,7 hasilnya 1,52135. Kemudian ini nomor 5 juga sama. Dan nomor 6 XI-nya 0,9 hasilnya adalah 1,87426. Nah, setelah kita mendapatkan nilai fxi pada masing-masing datanya, kita akan menghitung deviasi pada masing-masing datanya.
Rumusnya adalah fxi min yi kemudian dimutlakan atau diabsolutkan. Jadi jika hasilnya negatif maka dia akan tetap positif karena dia dimutlakkan atau diabsolutkan. Nah, untuk di Excel rumusnya adalah pakai sama dengan ABS dalam kurung baru persamaan ini. Oke, kita hitung satu persatu, yaitu fxi min yi. Jadi nilai fxi ini dikurangi dengan yi sama dengan 0,147389. Oke, kemudian tinggal drag and drop ke bawah untuk yang mengerjakan di Excel. Kalau ini satu persatu, berarti ini dikurangi yi adalah 0,07195, 1,16843 dikurangi 0,99 adalah 0,17844, kemudian 1,52135 dikurangi 1,52 adalah 0,00135, kemudian 1,52135 dikurangi 1,47 sama dengan 0,05135. Nah, yang terakhir hasilnya adalah 0,15574. Baru setelah kita mendapatkan nilai deviasinya, kita menghitung deviasi kuadrat. Nah, tinggal ini dikuadratkan nilainya satu persatu ya. Jadi untuk 0,147 kuadrat adalah 0,0217, 0,07198 kuadrat adalah 0,0518. Kemudian ini dikuadratkan, hasilnya adalah 0,03184. Kemudian 0,00135 dikuadratkan, hasilnya adalah 0. Karena ini saya menggunakan 4 desimal di belakang koma, maka dia kebacanya adalah 0. Kemudian 0,05135 dikuadratkan adalah 0,00264 dan 0,15574 dikuadratkan adalah 0,02425. Kemudian kita jumlahkan saja nilai deviasi kuadratnya untuk menghitung sigma dari deviasi ya, atau sigma dari nilai absolut fxi min yi. Jadi ini dijumlahkan, hasilnya adalah 0,08563. Kalau di Excel seperti biasa gunakan sama dengan sum dalam kurung kita blok datanya ini. Oke, setelah kita mendapatkan sigma dari deviasi kuadrat, kita masuk ke rumus pencarian Galat, di mana rumusnya ERMS sama dengan akar dari 1/n dikali dengan sigma deviasi kuadrat. Ini adalah rumus deviasi yang tadi yang sudah kita cari. Nah, tinggal kita masukkan saja nilainya, yaitu berarti akar dari n-nya adalah 6, berarti 1/6 dikali dengan tadi nilai deviasi kuadrat adalah 0,08563. Jadi akar dari 0,08563 dibagi 6. Nah, ini kalau dihitung dia hasilnya adalah 0,11944. Nah, dari sini kita baru bisa menentukan nilai y untuk x sama dengan 1. Rumusnya adalah tadi yi plus ei ya. Jadi sama dengan yi tadi nilainya adalah 2,0507. Kemudian ditambah ei adalah ini nilai errornya, error Galatnya ini 0,11944. Maka hasilnya adalah 2,17014. Oke, sekian pembahasan kali ini tentang regresi lanjar. Kita bahas secara manual tadi ya dan secara perlahan. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman dan bisa menjadi referensi baru bagi teman-teman semua. Seperti biasa, kalau saya ada kesalahan penghitungan atau kesalahan rumus, kita diskusi bareng aja di kolom komentar. Sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa saksikan video saya yang lain di channel Autodidak, tempat kita belajar secara mandiri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.